warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nurul Umah. Di sini saya mewakili kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai eksternalitas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu ada pengertian dari eksternalitas sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu ada eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, ada juga menurut ekonom Albert Marshall mengatakan bahwa eksternalitas timbul ketika suatu variabel yang dikontrol oleh suatu agen ekonomi tertentu mengganggu fungsi utilitas atau fungsi kegunaan agen ekonomi lain. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis eksternalitas. Yang pertama ada eksternalitas positif. Di dalamnya terdapat eksternalitas positif produksi dan eksternalitas positif konsumsi. Selanjutnya ada eksternalitas negatif. Di dalamnya juga terdapat eksternalitas negatif produksi dan eksternalitas negatif konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk eksternalitas positif. Nah, eksternalitas positif adalah tindakan suatu pihak yang memberikan manfaat bagi pihak lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa pihak menghasilkan manfaat bagi pihak lain dan pihak yang menerima manfaat tersebut tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut, maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Misal, contohnya dari eksternalitas positif ini adalah dengan adanya suntikan antibodi terhadap suatu penyakit, maka suntikan tersebut selain bermanfaat bagi orang yang bersangkutan, juga bermanfaat bagi orang lain, yakni tidak tertular penyakit. Selanjutnya yaitu ada eksternalitas positif produksi, social cost yang dirasakan oleh masyarakat sekitar lebih besar dibandingkan dengan free fat cost yang dirasakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memproduksi lebih sedikit barang atau market quantity dibandingkan dengan nilai idealnya atau socially optimal quantity. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari eksternalitas positif dari segi produksi. Yang pertama ada pembangunan jaringan transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, atau bandara. Di sini akan meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitarnya karena meningkatkan aksesibilitas. Yang kedua, ada perusahaan yang meriset teknologi baru yang menyebabkan competition semakin tertantang untuk menemukan teknologi yang lebih canggih sehingga meningkatkan laju inovasi. Yang selanjutnya yaitu ada eksternalitas positif konsumsi. Hal ini menyebabkan inefisiensi di mana barang bereksternalitas negatif tidak cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya yaitu seseorang yang menjaga keindahan rumah dan lingkungannya dapat menyebabkan harga wilayah tanah tersebut meningkat. Dan yang selanjutnya yaitu ada seseorang yang menerima vaksinasi terhadap suatu penyakit akan menurunkan kemungkinan orang-orang di lingkungan terpapar penyakit tersebut. Hal ini dinamakan herd immunity. Yang selanjutnya jenis dari eksternalitas ada eksternalitas negatif, di mana eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contohnya dari eksternalitas negatif adalah pencemaran lingkungan. Misalnya di daerah industri, pabrik sering mencemari udara dan orang-orang di sekitarnya harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar, meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan memproduksi polusi. Macam-macam dari eksternalitas negatif ini juga ada eksternalitas negatif produksi dan eksternalitas negatif konsumsi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dari eksternalitas positif. Untuk eksternalitas negatif produksi, efisiensi pasar ini menyebabkan terjadinya dead weight loss welfare yang disebabkan oleh overproduksi barang atau jasa bereksternalitas tinggi. Untuk menyelesaikan masalah ini, sebaiknya dinaikkan free fat cost agar setara dengan marginal social cost atau MSC. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan atau denda kepada perusahaan. Berikut ini adalah contoh dari eksternalitas negatif dari segi produksi. Yang pertama ada polusi udara, polusi air, polusi tanah, rusaknya ekosistem, perubahan iklim, dan lain-lain. Selanjutnya ada eksternalitas negatif konsumsi. Hal ini juga menyebabkan terjadinya dead weight loss pada segi welfare masyarakat.
disebabkan oleh overkonsumsi barang yang bereksternalitas negatif. Berikut ini beberapa contoh eksternalitas negatif dari segi konsumsi. Ada kelemahan antibiotik, yang selanjutnya yaitu ada perokok, yang selanjutnya lagi ada inflasi dan deflasi. Kemudian, bagaimana respon pihak pribadi atau swasta terhadap eksternalitas? Nah, jawabannya adalah upaya respon yang dilakukan oleh pihak swasta atau private resolution dalam mengatasi persoalan eksternalitas antara lain adalah melalui konsep CSR atau Corporate Social Responsibility yang dimaksudkan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan. Kemudian, kalau untuk respon publik bagaimana? Nah, jadi untuk respon publik terhadap eksternalitas itu adanya eksternalitas negatif mengakibatkan sumber daya yang dilakukan pasar tidak efisien. Disinilah diperlukan peranan dari pemerintah. Harapannya masalah-masalah yang timbul dengan adanya eksternalitas dapat teratasi. Kemudian ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Misalnya yang pertama ada kebijakan rencana tata ruang wilayah atau kota. Penyusunan kebijakan rencana tata ruang wilayah atau kota merupakan bentuk intervensi pemerintah guna meminimalkan eksternalitas negatif akibat pemanfaatan ruang perkotaan secara berlebihan. Pemerintah berasumsi bahwa apabila kebijakan tata ruang dipatuhi, maka dapat meminimalkan eksternalitas negatif seperti banjir, kemacetan, dan lain-lain. Dengan demikian, rencana tata ruang seharusnya dianggap sebagai public goods yang dibutuhkan oleh semua warga dalam rangka meminimalisir eksternalitas negatif akibat transaksi pemanfaatan ruang wilayah atau perkotaan oleh berbagai pihak. Selanjutnya ada regulasi. Regulasi ini adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan regulasi, pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku atau tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas. Contohnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air atau Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Tetapi dalam kenyataannya regulasi ini sulit untuk diterapkan karena pada kenyataannya masalah polusi yang terjadi tidaklah selalu sederhana, karena polusi merupakan efek samping yang tak terelakkan dari kegiatan produksi industri. Selanjutnya ada pajak Pigovian. Pajak Pigovian ini merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Ekonomi Vigo menyarankan metode untuk mengatasi eksternalitas yaitu pajak Pigovian. Ketika biaya sosial marginal melebihi biaya pribadi marginal, pajak harus dikenakan kepada produsen. Dengan diwajibkannya membayar pajak, maka menyebabkan peningkatan harga dari komoditi yang diproduksi, sehingga jumlah komoditi yang diminta menjadi berkurang. Contohnya yaitu pemerintah Australia berencana menerapkan pajak emisi karbon bagi penghasil polusi untuk mengurangi polusi udara di negeri itu. Pajak akan dikenakan sebesar $23 Australia per ton, berdasarkan skema perdagangan emisi karbon Uni Eropa. Yang keempat ada subsidi. Ketika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi, maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Subsidi mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Pemerintah dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi dampak eksternalitas. Keuntungan produsen didapat dari subsidi pemerintah dan keuntungan masyarakat dalam hal pengurangan kerusakan dari dampak eksternalitas yang timbulkan dari perusahaan. Kelemahan dari subsidi adalah perusahaan-perusahaan condong untuk melakukan eksternalitas karena dengan melakukan eksternalitas mereka akan mendapat subsidi dari pemerintah. Oke, untuk kesimpulannya, jadi ketika suatu transaksi antara pembeli dan penjual secara langsung mempengaruhi pihak ketiga, efek ini disebut suatu eksternalitas. Eksternalitas negatif seperti polusi menyebabkan jumlah optimal secara sosial dalam pasar kurang dari jumlah keseimbangannya. Eksternalitas positif seperti imbas teknologi menyebabkan jumlah optimal secara sosial lebih dari jumlah keseimbangannya.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.